Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tingginya kebutuhan anggaran untuk melawan pandemi COVID-19 membuat anggaran negara tekor. Pemerintah pun menyerukan akan melakukan reformasi perpajakan untuk menambal penerimaan negara. Defisit anggaran yang terpaksa dilonggarkan selama pandemi akan membawa resiko utang yang besar dalam jangka panjang. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus melakukan konsolidasi fiskal untuk menyehatkan lagi keuangan negara. Wajar kemudian muncul berbagai wacana kontroversi, rencana pajak sana, pajak sini, mulai dari kenaikan tarif PPN, PPh orang kaya, pajak sembako, pendidikan, ada juga rencana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid kedua. Namun konsolidasi fiskal melalui reformasi perpajakan tentu memiliki konsekuensi di tengah lesunya perekonomian. Lalu bagaimana rencana pemerintah untuk menyehatkan kembali keuangan negara? Bersama saya Frederika Widiasari, inilah Economic Challenges dalam episode Darurat Penerimaan Negara. Program pengampunan pajak yang dilakukan tahun 2016 dan 2017 menjadi catatan bersejarah sendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak, termasuk sebagai tax amnesty yang berhasil di seluruh dunia dengan jumlah deklarasi mencapai 4.884 triliun rupiah. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya di studio anggota Komisi 11 Muhammad Misbakun dan ekonom Core Indonesia Henry Saparini. Selamat malam Mas Misbakun dan Mbak Henry. Selamat malam. Dan telah hadir juga secara sambungan Zoom, telah terhubung staf ahli bidang kepatuhan pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yon Arsal dan Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Mas Yon dan Mas Haryadi. Selamat malam Mbak Gigi, selamat malam Pak Reni, Pak Misbakun, Pak Saparini. Mas Ai. Baik, sebelum memulai diskusi kita, saksikan tayangan berikut ini. Tekanan ekonomi dampak pandemi membuat penerimaan pajak mengalami penurunan. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus digenjot pemerintah sebagai upaya untuk meredam dampak kesehatan, sosial maupun ekonomi. Namun, upaya counter-cyclical rupanya telah menyisakan lubang besar anggaran akibat besar pasak daripada tiang. Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan mengamanatkan agar kebijakan counter-cyclical yang memperbolehkan defisit anggaran hingga 6% hanya berlaku hingga tahun 2022 saja. Oleh karenanya, tax amnesty jilid kedua diharapkan dapat menjadi jalan pintas untuk melakukan konsolidasi fiskal dan menyehatkan kembali keuangan negara. Kalau kondisi yang pertama berarti aset yang belum terdeklarasikan jadi aset per tanggal 31 Desember 2015 yang belum terdeklarasikan pada waktu undang-undang tax amnesty itu dijalankan. Jadi ada kesempatan mungkin dalam window tertentu yang sangat kami harapkan mungkin setengah tahun dalam suatu periode 2022 ataupun 2021 ini dengan cara mengungkapkan aset yang belum terdeklarasikan. Tak hanya pengampunan pajak, pemerintah juga kini tengah mempersiapkan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang lesu, upaya reformasi perpajakan dengan memperluas basis penerimaan pajak tentu akan berdampak negatif pada iklim usaha di dalam negeri. Sementara wacana tax amnesty jilid kedua menimbulkan kekhawatiran munculnya moral hazard terhadap sistem perpajakan, lantaran tax amnesty jilid pertama baru saja digulirkan pada tahun 2016 lalu. Di sisi lain, pandemi telah membuat APBN bekerja ekstra keras untuk menopang perekonomian. Jika tidak ditolong, maka dikhawatirkan akan membuat beban utang di masa depan kian sulit untuk kembali disehatkan. Nah tentunya kombinasi dari penerimaan perpajakan yang relatif tertekan dengan kebijakan belanja yang counter cyclicalnya sangat kuat, inilah yang menghasilkan rasio utang kita meningkat cukup signifikan. Lalu, bagaimana strategi pemerintah mereformasi pajak tanpa mengorbankan perekonomian? Sanggupkah ekonomi Indonesia selamat dari badai pandemi tanpa menyisakan beban berat di masa depan?
Masih bersama saya di Economic Challenges. Selamat malam Pak Ion. Pak Ion, pemerintah saat ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk meredam pandemi. Tapi di saat yang bersamaan kesannya pemerintah saat ini apa-apa dipajakin seperti itu Pak Ion. Pak Ion bisa sharing kepada kita sebetulnya apa rencana besar pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak? Terima kasih Mbak Kiki. Ya, sebenarnya perlu kita lihat secara komprehensif sebelum pertanyaan. Kalau kita lihat secara umum Mbak Kiki, penerimaan pajak itu kan setidaknya merupakan fungsi dari berbagai faktor lah ya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan penerimaan atau yang mendorong untuk muncul penerimaan pajak. Jadi yang pertama, kalau kita sebut misal katakanlah struktur perekonomian, itu menentukan juga seberapa besar misalnya sektor informal, underground ekonomi, ini berdasarkan literatur yang ada. Nah kemudian juga ditentukan oleh sistem atau rejim perpajakan yang kita anut. Kita punya sistem pajak final, tarif pajak yang rendah untuk transaksi tertentu, banyak pengecualian dan sebagainya. Nah, ini juga tentu mempengaruhi penerimaan pajak. Yang ketiga tentu juga terkait dengan yang paling pasti juga adalah administrasi. Seberapa besar kapasitas administrasi perpajakan mampu mengcapture potensi pajak yang ada. Nah, jadi kalau pertanyaannya kemudian bagaimana kita harus mengoptimalkan penerimaan pajak, ya tentunya adalah dengan bagaimana kita secara paralel dapat mengatasi tantangan di 3 area tadi. Nah, Dirjen Pajak sejak bertahun-tahun lamanya telah melakukan berbagai reformasi dan yang terakhir untuk reformasi administrasi yang sering disebut orang di luar dengan Cortex. Artinya yaitu isinya adalah perbaikan IT, database, proses bisnis, SDM, organisasi, begitu Mbak Kiki. Nah tapi di sisi lain paralel kita juga tentu momen ini kita jadikan alat untuk evaluasi. Ketika krisis datang kita lihat apa yang memang masih menjadi tantangan di sistem atau rejim perpajakan kita. Hanya kita lihat masih ada sistem yang masih distortif kita lihat. Kemudian belum terciptanya regresi pajak kita belum terlalu progresif misalnya. Ya. Kalau langkah konkretnya apa Pak Ion? Banyak perusahaan-perusahaan yang hidup kemudian sudah cukup lama beroperasi tetapi rugi terus-menerus tapi tetap ekspansi. Ya. Ini fakta-fakta dan tantangan, belum lagi kalau kita lihat perkembangan dari perpajakan di global internasional. Nah ini berbagai tantangan ini kemudian kita kelola, kita olah sehingga kita datang ke kesimpulan bahwa kita harus melakukan perbaikan juga, tidak hanya semata-mata di area administrasi, tapi kita juga harus melihat kepada area-area sistem atau perpajakan. Sembari tentunya pemerintah secara umum juga memperbaiki struktur perekonomian kita. Makanya tahun kemarin kita perkenalkan misalnya ada Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya, itu tentu adalah untuk mendorong perbaikan dari sisi perekonomian, membuat ekonomi menjadi lebih formal dan seterusnya, sehingga kalau ekonominya jadi lebih baik, pajak berada di hilir itu juga tentu jadi lebih baik. Jadi secara umum bagi dapat saya sampaikan bahwa 3 area ini menjadi fokus pemerintah. Memperbaiki struktur perekonomian. Di sisi lain kita juga dari sisi pajak tentunya melakukan perbaikan dari sisi administrasi, mengcapture berbagai perubahan-perubahan yang ada, kita menyesuaikan dengan tantangan-tantangan terkini, serta juga kita adalah timing yang tepat saat ini untuk mengkaji, mereview ulang kembali berbagai rezim-rezim perpajakan atau sistem perpajakan yang saat ini ada. Begitu Mbak Kiki. Iya. Apa saja langkah konkretnya Pak kaitan dengan wacana RUU KUP saat ini Pak? Kalau kita lihat dari KUP kita itu yang munculnya saya memang sepotong-sepotong ya pada waktu itu. Tapi kalau kita lihat tujuan daripada sistem undang-undang KUP tersebut adalah untuk menciptakan sistem yang kita sebut dengan sistem perpajakan yang sehat, kemudian efektif dan akuntabel. Sehat, adil, efektif dan akuntabel. Sehat itu artinya dia mempunyai kapasitas untuk mengiringi pertumbuhan ekonomi. Adil berarti adil antar kelompok pendapatan, antar sektor, begitu Mbak Kiki, dan kemudian efektif, artinya memang bisa memberikan layanan yang lebih mudah kepada wajib pajak, di samping juga memperkuat basis pengawasan yang berbasis resiko, sehingga compliance cost dan administration cost juga lebih baik. Dan yang terakhir tentu akuntabel, dan kita lihat di dalam komponen ini banyak hal yang kita lakukan. Mungkin yang sering nongol di media ya sembako, tetapi di dalamnya juga kita lihat salah satunya adalah bagaimana kita coba mengcapture perkembangan pajak di area internasional. Kita coba memperkuat kerjasama perpajakan dengan negara-negara lain. Melalui kerjasama penagihan pajak bersama misalnya. Atau kita juga lihat bahwa peluang adanya tantangan misalnya banyak wajib pajak yang mengabuse, menggunakan transaksi internasional sebagai jalan untuk menghindar.
sementara instrumen kita belum cukup memadai, itu yang kita atur. Iya, jadi sebenarnya di PPN, PPH juga menjadi salah satu bagian Bang Kiki. Iya, jadi sebenarnya di RUU KUP ini mencakup banyak hal ya Pak ya, tentang Banyak PPN, sekali. PPH, kemudian cukai, kemudian karbon, dan yang menarik tentang tax amnesty nih Pak. Bagaimana mungkin Anda bisa elaborasi lebih untuk hal ini? Kalau kami tidak melihatnya sebagai kalau kita tidak menyebutnya sebagai tax amnesty seperti yang amnesty 2016-2017 ya Mbak Kiki, karena memang secara karakteristik juga cukup berbeda begitu. Kita lebih sebenarnya memfasilitasi wajib pajak untuk yang voluntary compliance juga. Karena kita paham betul bahwa ada tantangan. Jadi kalau misalnya Mbak Kiki, bagi wajib pajak yang ikut, kalau yang tidak ikut TA waktu itu sudah kita follow up dan berakhir sejak Juni 2019. Nah, tetapi bagi peserta TA pada waktu itu kita lihat bahwa ada tantangan tersendiri nih bagi peserta TA yang mungkin kelupaan, baik sengaja atau mungkin barangkali juga ada yang tidak sengaja. Ada aset yang tidak dilaporkan. Kemudian kalau ketemu atau diperiksa, maka kemudian dia harus membayar pajak, katakanlah dia orang pribadi, dikenakan tarif 30% terus sanksi 200%. Ini kan tentu berat bagi wajib pajak. Nah, kita mau memfasilitasi hal ini untuk wajib pajak menjadi lebih patuh secara sukarela. Dan kalau secara lihat perbedaannya juga dari sisi tarifnya tentu tidak sama Mbak Kiki dengan proposal kita. Ini kalau tarif saya belum berani bicara berapa secara pasti, karena nanti kan tentu akan dibicarakan dengan DPR, dalam hal ini ada Pak Misbakun nanti yang mungkin bisa memberikan penjelasan juga. Tapi proposal kita ada gitu. Tapi tidak persis sama dengan tax amnesty yang kita lakukan di tahun 2016 dan 2017 awal. Saya ke Pak Haryadi lebih dahulu. Bagaimana tanggapan Anda Pak Haryadi sebagai Ketua Umum Apindo terhadap wacana peningkatan kepatuhan wajib pajak atau mirip-mirip dengan tax amnesty jilid 1? Amnesty yang disebut sebagai jilid 2, saya rasa menjadi dua. Yang mungkin bisa pendekatan adalah masalah pengakuan itu dari kami untuk bahwa ya, baik, sepertinya ada masalah audio dengan Pak Haryadi. Saya ke Pak Misbakun lebih dahulu. Pak Misbakun, pemerintah sudah sering mengeluhkan tentang rendahnya penerimaan pajak. Bagaimana DPR menyikapi, memandang hal ini? Apakah diskusinya sudah cukup jauh tentang rencana pemerintah untuk RUU KUP ini, Pak Misbakun? Ini permasalahan penerimaan pajak yang belum optimal, ini kan bukan menjadi permasalahan hanya di saat pandemi COVID-19 ini. Betul. Permasalahan rendahnya tax ratio kita, ini kan sudah terjadi sebelum pada saat pandemi. Dan pandemi ini adalah puncaknya. Puncaknya karena apa? Penerimaan pajak kita tahun 2020 yang lalu itu 1.072 triliun, itu hampir sama dengan penerimaan pajak kita pada tahun 2015 yang 1.060 triliun. Hampir sama lah. Padahal kan volume PDB, volume bisnis, growth dan sebagainya kan berbeda. Nah, tapi ini kan mengalami hal yang sama. Antara 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Bahkan tax rasio kita sangat turun, sangat drastis ke angka, kalau pajak murni sekitar 6,31, kalau bersama dengan yang lain, pungutan yang lain itu sekitar 8,5%. Lah, artinya apa? Bahwa pemerintah sedang menghadapi permasalahan yang sangat mendasar. Tadi saya ingin menyampaikan lebih detail, pemerintah hanya menyebutkan kalau revisinya Undang-Undang KUP, alasan menimbangnya itu hanya ada 4. 1, pemerintah meminta kesadaran warga negara mengenai kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban kenegaraan untuk membantu pembiayaan. Itu dalam konsideran menimbang. Kedua, bahwa COVID-19 itu memberikan dampak yang sangat dalam terhadap ekonomi Indonesia. Yang ketiga, pemerintah menyampaikan bahwa alasan undang-undang ini, saya bawa, pemerintah ingin melakukan konsolidasi fiskal. Bagaimana melakukan upaya menaikkan tax ratio, kemudian melakukan konsolidasi fiskal, memperbaiki sistem dan sebagainya. Yang keempat, dalam rangka 3 tadi, pemerintah ingin merubah dengan undang-undang
melalui perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 yang sudah 4 kali dirubah. Lah, artinya apa? Kalau menimbang terhadap 3 alasan tadi, alasan pemerintah saat ini hanya satu, mengatasi shortfall penerimaan pajak. Ya, Pak Misbakun, hanya saat ini kan sedang pandemi. Apakah inisiatif tersebut tepat dilaksanakan saat ini? Tetapi kita break dulu Pak setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama saya di Economic Challenges di episode darurat penerimaan negara. Kita sudah tersambung kembali dengan Mas Haryadi. Mas Haryadi, Anda sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, bagaimana tanggapan Anda tentang wacana pemerintah menggodok RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang di dalamnya banyak sekali yang kemudian akan ada yang akan naik nih dari mungkin PPN, PPh dan sebagainya? Saya sempat mendengar Pak Yon dan Mas Misbakun ya. Jadi memang kan inti daripada pemerintah dan undang-undang ini adalah menutupi shortfall daripada pajak di samping memperbaiki administrasi seperti yang Pak Yon sampaikan. Nah memang kalau kita bicara masalah administrasi, kami melihat terutama tadi yang disampaikan ya masalah keadilan, fairness, menurut saya itu sudah cukup baik di saat kita bicara beberapa komponen seperti di PPN. Nah, tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, tentunya juga harus dilihat basis daripada perhitungan ataupun juga maksud daripada konsolidasi fiskal tadi itu juga seperti apa. Jangan sampai nanti malah memberikan efek yang menjadi beban dunia usaha yang akhirnya menjadikannya menurunkan daya saingnya. Nah, Mbak Kiki, yang kalau kita melihat secara umum daripada KUP ini, dikaitkan dengan masalah shortfall, sebetulnya kita tidak perlu harus panik juga ya, karena kondisi ini dialami oleh seluruh negara di dunia, dan biasanya setelah kita mengalami situasi kejadian krisis, itu juga kembalinya akan cepat. Kemarin kita sudah sempat menikmati di kuartal pertama tahun 2021 ini juga kondisi makronya juga sudah naik. Nah ini yang juga perlu diperhatikan, jangan sampai kita karena terkunci atau kita itu terkondisikan dengan keadaan sekarang, maka kita mengambil langkah-langkah yang nantinya justru menimbulkan penurunan daripada daya saing. Dan kalau itu menjadi penurunan daya saing, ini juga akan menjadi masalah bagi dunia usaha. Ya. Nah ini Mas yang perlu Haryadi dipikirkan Pak ya. Termasuk salah satunya adalah yang muncul baru ini kan adalah apa yang disebut sebagai pajak karbon ya. Ini juga sempat ramai. Nah ini juga perlu nanti dibicarakan dengan kalangan dunia usaha, bagaimana dan sebagainya, yang tentunya harus dicarikan titik temu, karena masalahnya adalah masalah shortfall. Itu yang harus kita fokuskan di sana, Mbak. Baik, Mas Haryadi, Anda tadi menyampaikan ya sebenarnya bisa menerima selama itu bagaimana supaya tidak kemudian lebih menekan dunia usaha. Pemerintah menyampaikan ada beberapa hal yang kemudian dikecualikan ya, baik itu barang maupun jasa. Bagaimana sebenarnya selama ini, apakah itu cukup untuk menjadi mendorong ekonomi kegiatan usaha di sektor yang selama ini telah mendapat pengecualian tersebut? Iya, sektor-sektor yang mendapat pengecualian itu memang tentunya mendapatkan perhatian khusus karena memang kondisinya adalah strategis ya. Seperti contohnya di beberapa sektor seperti pertanian misalnya ambil contoh ya. Itu memang tujuannya adalah untuk mendorong kesejahteraan di kalangan petani seperti itu. Nah, yang paling penting sebetulnya di dalam tadi menyangkut masalah keadilan itu betul-betul juga harus dilihat dari sisi perspektif yang lebih luas, Mbak. Jadi tidak hanya perspektifnya itu karena kondisi dan keadaan saat ini, itu yang paling penting. Karena kalau kita melihat sekarang itu kan tren dunia itu juga menuju kepada sistem perpajakan yang lebih kompetitif ya, lebih berdaya saing. Nah ini juga harus kita lakukan, dan dengan adanya tax amnesty pada tahun 2016-2017 yang lalu, sebetulnya arahnya sudah ke sana. Dengan adanya tax amnesty, semua masyarakat wajib pajak itu sudah mendeklar seluruh kekayaannya, sehingga negara juga punya basis data yang lebih baik, sehingga memang ke depannya itu harusnya lebih efisien.
Nah, karena efisiennya itu, maka diharapkan tarifnya juga akan kompetitif, tarif pajaknya, dan tarif pajak yang kompetitif diharapkan kepatuhan masyarakat itu akan menjadi lebih tinggi. Bahkan kalau saya nggak salah di keterangan Ibu Menteri Keuangan ada kenaikan yang cukup signifikan ya kalau nggak salah. Jadi wajib pajak yang sebelum tax amnesty itu 4 juta yang aktif, sekarang sudah 50 juta yang aktif. Nah itu kalau ini bisa dikelola dengan baik, saya rasa ini juga akhirnya akan seperti halnya negara-negara lain. Jadi tax rate-nya juga akan baik, dan juga tax ratio-nya juga akan menjadi lebih baik. Itu kami punya keyakinan itu kalau memang pengelolaan pajak kita menjadi lebih efisien dan tarifnya juga lebih kompetitif. Ya. Saya ke Mbak Henry dulu. Mbak Henry, bagaimana tanggapan Anda tentang rencana RUU KUP ini dan kemudian ada wacana tax amnesty juga di dalamnya? Oke, baik Mbak Kiki. Jadi saya mungkin menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Misbahun ya. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah perubahan terhadap pengaturan atau pemanfaatan kebijakan pajak, itu kan kita harus tempatkan pada konteksnya. Ya, bahwa kita ini mengalami darurat penerimaan negara itu tidak hanya sekarang. Sepakat dengan Mas Bahun tadi, bahwa sejak tahun 2016 justru memburuk. Karena kita penerimaan negara rasio terhadap PDB maupun penerimaan pajak terhadap PDB terus turun, Mbak. Yang tadinya sudah 19% menjadi mungkin sekarang hanya 13% ya. Kemudian yang tadinya sudah 13% untuk pajak sekarang hanya mungkin 7,5% gitu. Nah, jadi ini adalah permasalahan yang utamanya. Gitu. Menurut Anda apa penyebab terus turunnya penerimaan pajak tadi, dan sebenarnya berarti dibutuhkan seperti reformasi struktural? Nah, gitu. jadi kalau begitu, kalau sekarang memang diskusi yang selalu disampaikan adalah tax reform. Nah, apa yang disebut dengan tax reform? Karena tadi Pak Yon juga sudah menyampaikan bahwa ini ada fungsi-fungsi pajak yang juga harus dijalankan gitu. Keseluruhan fungsinya, tidak hanya satu fungsi atau dua fungsi saja gitu. Nah, jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan untuk melakukan tax reform ini? Kita mesti melihat juga tadi Mbak, tidak hanya tren penerimaan, tetapi juga pemanfaatan penerimaan. Belanja. Tadi sudah disebutkan kita dari sisi silpa. Silpa yang sangat besar, ini juga sebuah penyakit lagi yang harus kita selesaikan di dalam melakukan reform ini. Karena anggaran kita atau fiskal kita ini dibiayai dengan tidak murah. Artinya kalau kita ini terjadi silpa yang besar, ini juga ongkos yang besar bagi bangsa ini. Nah, terus kemudian sekarang pajak-pajak apa saja yang mesti kita dorong untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak. Ya. Yang paling mudah tentu PPN. Ya, karena itu seperti kita menekan sekaklar. Jadi mau kaya mau miskin semua akan terkena. Nah, tapi itu bisa juga untuk kemudian menghambat gerak ekonomi ya Mbak Heri, karena semua akan tercapture pada harga barang dan jasa ya. Satu, menghambat ekonomi dalam kondisi seperti ini terutama, dan yang kedua berbagai studi menunjukkan PPN ini yang akan menyebabkan kesenjangan makin lebar. Nah, artinya kita harus sangat berhati-hati untuk menerapkan PPN ini. Banyak kok negara yang masih tetap mengecualikan sembako ya, pangan ini, dan mereka penerimaan pajaknya juga tinggi gitu. Nah, jadi artinya kita mesti lihat seberapa sih sebenarnya pengecualian atau belanja pajak di sektor pertanian ini terhadap keseluruhan penerimaan gitu. Memang kalau kita lihat Mbak Henry, pemerintah kan ada studi juga bahwa sebetulnya perbandingan PPN Indonesia tuh jauh lebih rendah daripada negara lain. Tapi ini menarik dibahas, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Syaratnya harus diperbaiki sistem pengadministrasian dibandingkan tax amnesty tahun 2016 yang lalu. Kemudian sosialisasi diperbaiki, juga aturan-aturan yang berkaitan dengan implementasi tax amnesty itu harus lebih simpel, lebih sederhana, dan bisa diimplementasikan.
masih bersama saya di Economic Challenges. Saya ke Pak Yon. Pak Yon, tadi Anda sudah mendengar masukan dari pengusaha dan juga komentar dari ekonom bahwa bagaimana kemudian wacana ini atau rencana pemerintah ini tidak kemudian membebani dunia usaha dan ekonomi kita. Sangat setuju Mbak Kiki. Jadi betul bahwa memang sekarang malah kalau kita sampaikan Mbak Kiki, pajak tidak lagi menjadi salah satunya instrumen untuk penerimaan saja. Kalau kita lihat misalnya kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, kita ada klaster perpajakan justru sebenarnya adalah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan. Tentu juga kita akan tetap konsisten ke arah sana. Dan saya betul tadi ada masukan dari Pak Misbakun, Bu Henry dan Pak Aryadis Kamdani, tentu ini akan beberapa poin nanti akan menjadi catatan bagi Kiki. Yang pertama timing tentunya. Timingnya tentu akan menjadi sangat penting kapan ini nanti akan kita implementasikan. Sekarang kita bahas, kita diskusikan nanti dengan yang terhormat nanti dengan anggota DPR, kemudian nanti masalah timing tentu akan kita diskusikan kapan gitu. Apalagi kalau kita lihat perkembangan terakhir misalnya perkembangan terakhir 2 minggu ini dengan kasus yang semakin melonjak, tentunya kita juga tidak ingin seperti tadi Pak Arya disampaikan, kita ingin ada reform tetapi juga tentu tidak ingin merusak tanda kutip arah pertumbuhan yang sudah baik. Kalau kita lihat sebenarnya sampai dengan sampai semester 1 kemarin, sebenarnya sudah disampaikan Pak Aryadi tadi Mbak Kiki, jadi dari segi penerimaan pajak sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang sangat signifikan. Penerimaan pajak sudah tumbuh kemarin sampai semester 1 di angka 4,8%, hampir 5%. Dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama minus 12%, artinya kita on the right track. Ya kan? Perbaikan administrasi dan kemudian, tetapi memang masih ada tantangan di depan, yang tadi yang disampaikan. Bahwa kita memang melihat masih banyak peluang, ada peluang nggak yang bisa kita optimalkan untuk lebih mencapai tax ratio kita sehingga kalau bahasanya di luar itu lebih mencapai sustainability fiskalnya, fiskal sustainability. Karena di luar kalau tax ratio kita nggak nyampe 15%, dianggap kita belum bisa survive lah gitu ya. Nah memang kita ke arah sana dan memang untuk itulah maka kemudian kembali ke RUU-KUP tadi, tidak semata-mata kita mendorong hanya satu saja penerimaan, tetapi juga kita berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Baik, saya ke Pak Misbakun. Memang ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan. Seperti misalnya salah satu tadi PPN, tentu kenaikan tarif otomatis tentu akan meningkatkan penerimaan. Nah, kemudian dampaknya tentu seperti tadi Bu Henry Sapardi sampaikan, hati-hati juga loh dampaknya kan gitu ya. Nah itu juga sudah kita hitung-hitung dan kita timbang-timbang. Pilihan kan instrumen kebijakannya banyak. Mungkin bisa saja terjadi bahwa kemudian hasil prosid yang kita dapat kalau kita tambahkan dari hasil reformasi ini kemudian kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk yang lain. Pak Yon. Contoh yang paling sederhana aja Mbak Kiki misalnya saya sampaikan, pendidikan itu adalah salah satu sektor yang memang sangat heavy dibantu negara tanda kutip. Itu kita mengeluarkan hampir 500 triliun untuk pendidikan. Sementara kalau kita lihat dari sisi pajaknya yang kita kumpulkan itu hanya 3 triliun. Artinya kita tidak memajak di sektor ini, tetapi kita memberikan lebih banyak. Kesehatan, Pak Yon. Pangan, itu memang sektor-sektor yang memang harus kita dorong dan bantu kan gitu ya, karena memang melibatkan banyak masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Saya ke Pak Misbakun dulu. Pak Misbakun, sudah sejauh mana pembahasan dengan DPR Pak Misbakun, dan sebagai wakil rakyat apakah wacana ini tepat dilaksanakan pada saat-saat pandemi seperti saat ini? Saat ini panja sudah dibentuk dan rapat-rapat panja sudah berjalan dalam minggu lalu dan minggu hari ini. Tadi seharian kita juga rapat panja, masukan, masih sifatnya masukan, masih RDPU dengan para pakar, para akademisi, dan para mantan dirjen pajak. Dan menarik ini, apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber termasuk dari tax center dari beberapa universitas kita dengarkan, dan pandangannya beragam, termasuk dari beberapa mantan dirjen. Ada dirjen yang pada saat menjabat itu tidak mencapai penerimaannya, ada yang dirjen kita undang dalam masa sebagai dirjen itu tercapai penerimaannya. Lah, ini kan perlu diungkapkan bahwa ada fase dengan undang-undang yang sama, dengan peraturan yang sama, dengan instrumen yang sama. Ada dirjen yang pernah mencapai, yaitu periode 2001 sampai 2005, tapi kemudian setelah itu tidak pernah tercapai kembali. Nah ini ada apa?
Nah, sementara kita berbicara seakan-akan bahwa kita sedang melakukan reformasi dan restrukturisasi. Dulu dengan instrumen yang sama tercapai. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan kita dan kita tanyakan. Kemudian, kalau kemudian ditanyakan kepada saya mengenai apakah momentum ini, lah ini nanti kita akan bicarakan dengan pemerintah. Pembicaraan kita dengan pemerintah ini kan pemerintah selalu menyampaikan bahwa kita ingin membahas sekarang, nanti implementasinya kapan. Lah ini kan nanti akan diputuskan secara politik. Diputuskan secara politik pada saat nanti mungkin masa sidangnya akan datang, karena sekarang DPR sudah memasuki akhir-akhir masa sidang, baru mengawali masa sidang akan depan itu di bulan Agustus pertengahan. Kita dengarkan nota keuangan APBN 2022 dan sebagainya dari Bapak Presiden, dan setelah itu kita baru masuk masa sidang berikutnya. Lah, kalau masalah momentum, ini kan juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah tepat kita mempunyai momentum ini? Karena apa? Karena dengan situasi pandemi seperti ini, kemudian ingat, 1 tahun kita mengalami pandemi, klasifikasi Indonesia sudah mengalami penurunan dari negara penghasilan menengah ke atas, turun menjadi negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Hanya dalam 1 tahun. Tingkat kemiskinan kita juga rentan, peningkatan pengangguran juga mengalami situasi yang apa. Momentum dan implementasi ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kemudian pada saat kita menerapkan ini semua bukan justru meningkatkan situasi penerimaan, tetapi justru kita menghadapi situasi yang lebih dalam lagi. Pak, salah satu poinnya adalah itu ya, peningkatan kepatuhan wajib pajak atau mirip tax amnesty. Apakah itu sejalan dengan pemikiran Anda tadi untuk bagaimana ke depan bisa terus meningkat? Karena kan sebenarnya tax amnesty itu kan sebenarnya untuk penerimaan saat ini ya Pak ya, tapi sebenarnya menjeopardize potensi penerimaan pemerintah di masa yang akan datang. Menurut Jadi Anda gini, tadi Pak Yon sebagai staf ahli Menteri Keuangan menyampaikan sendiri bahwa ini bukan tax amnesty, tetapi adalah program pemerintah untuk membuka window mengenai peningkatan kepatuhan. Jadi kalau menurut saya bedanya apa Pak? Karena begini, kalau tax amnesty dengan apa yang menjadi konsep pemerintah di dalam undang-undang ini sangat berbeda. Kalau tax amnesty kan sederhana, tarifnya kecil, orang dikenakan uang tebusan. Kalau sekarang itu banyak prasyaratnya, periodisasinya. Tapi ini juga sukarela ya Pak ya? Ya, voluntary, Pak, semuanya kan voluntary. Waktu itu kan ada automatic exchange of information. Sebenarnya Ditjen Pajak sudah harus punya list of nama daripada untuk itulah sukarela. yang menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya tax amnesty jilid 1 itu harusnya menjadi basis pajak yang kuat bagi pemerintah untuk kemudian melakukan langkah-langkah berikutnya. Setelah tax amnesty itu kan sebenarnya langkah berikutnya ada law enforcement. Tetapi kemudian law enforcement ini kan tidak berjalan. Karena apa? Karena kemudian apa yang terjadi bukan basis pajak yang makin melebar, tetapi kemudian ada situasi-situasi tidak dimanfaatkannya data-data tax amnesty ini. Saya nggak tahu. Kemudian pemerintah kenapa sampai sekarang Direktorat Jenderal Pajak masih bicara tentang membangun basis pajak. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita. Datanya sudah diberikan, kok kemudian masih bicaranya membangun basis pajak? Itu. Baik, kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama saya di Economic Challenges. Saya ke Mbak Henry. Mbak Henry, tadi Anda menyampaikan jangan hanya fokus ke penerimaan saja. Bisa dielaborasi lebih lanjut? Iya, Mbak. Jadi yang kita diskusikan hari ini, darurat penerimaan, itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari pemanfaatannya tadi ya. Jadi kalau memang kita sangat berat di dalam pembiayaan fiskal ini, ya APBN ini, maka kita harus juga berhati-hati dari sisi pemanfaatannya. Maka tadi kita sudah bicara apakah tentang ada yang kurang silpa. tepat dalam hal pemanfaatannya saat ini, Mbak Henry? Mungkin Iya, masukan? kalau tadi kan yang pertama adalah dari sisi silpa. Ya, silpa yang terus membesar itu artinya adalah beban juga bagi APBN ke depan. Kemudian juga yang tidak
yang perlu dioptimalkan lagi dari pemanfaatan APBN ini adalah misalnya di era pandemi ini, kita punya PEN itu 900 triliun. Nah, semestinya kita bisa mengukur mana yang itu akan kembali lagi masuk kepada APBN. Ya, berapa APBN ini akan bisa menjadi captive market bagi kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Apa koreksi Anda, Mbak Hendri, atas pemanfaatan PEN saat ini? Iya, tadi. Jadi belum ada kemampuan dari PEN tadi untuk menciptakan multiplier efek ekonomi yang lebih besar. Nah, jadi karena perencanaan dari APBN untuk pemulihan ekonomi ini sektoral, ya, tidak terintegrasi, maka tidak menciptakan multiplier tadi. Jadi untuk UKM tersendiri, untuk sembako sendiri. Padahal kalau itu sembako itu adalah menyerap produk-produk dari UKM, maka ini akan menciptakan multiplier yang lebih besar. Nah, rencana-rencana seperti itu juga perlu untuk dilakukan sehingga kita tidak hanya bicara tentang mari kita membesarkan dari sisi pembiayaannya, ya harus kita besarkan APBN kita. Kita lupa bahwa pemanfaatannya ini belum maksimal. Pak Haryadi, bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana menciptakan multiplier yang kemudian langsung bisa terlihat dampaknya? Begini Mbak, kita kadang-kadang kalau dalam situasi ini suka bias ya Mbak ya. Suka bias dari fokus utama kita. Fokusnya sekarang ini kan yang menjadi masalah itu kan pandeminya Mbak. Kita itu udah 11 kali loh. Dari sejak PSBB diperpanjang yang PPKM sampai sekarang jadi PPKM darurat. Nah, jadi tadi menyambung apa yang disampaikan Mbak Hendri ya, pemanfaat atau belanja dan jadi APBN itu memang harusnya kita fokus kepada apa yang menjadi masalah utama dulu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita bisa selesaikan dengan cepat ya, vaksinasinya bisa jalan dengan cepat dan sebagainya, dan pandemi ini kita bisa lokalisir, bisa kita kelola dengan baik menuju ke arah yang lebih landai, sebetulnya ekonomi itu akan mengikuti Mbak. Jadi kalau permasalahan utamanya tidak dibereskan ya memang ekonominya selalu akan bermasalah. Dan apa yang kita bicarakan hari ini saat ini mengenai masalah permasalahan dalam penerimaan, yaitu akibat daripada ekonominya kan menurun karena memang kondisinya meningkat COVID-nya, akhirnya seluruh sektor ekonomi kan berhenti Mbak. Jadi kita harus fokusnya di mana dulu. Saya sih setuju dengan Mbak Hendri ya, pemanfaatan itu kan betul, dan pemanfaatan juga mesti dilihat. Kita keluar dana sekian banyak itu fokusnya di mana begitu. Karena kami meyakini kalau kondisi dari pandemi ini menuju kepada arah yang lebih landai, pasti akan tumbuh. Tadi sudah kita bicarakan juga kan, kuartal pertama itu kan menunjukkan tren yang positif dari mulai kuartal kedua tahun lalu sampai kuartal pertama tahun ini, itu kan trennya naik terus. Tapi begitu kena lagi kasusnya naik ya drop lagi. Jadi saya melihatnya penanganan ekonomi ini sangat tidak bisa lepas daripada penanganan pandemi. Jadi kita fokusnya harusnya kepada penanganan pandemi ini. Jadi dulu. menurut Anda sebagai pengusaha, sebetulnya yang utama adalah bagaimana menyelesaikan masalah pandemi ini dan juga vaksinasi seperti itu ya. Baik, betul. saya ke Pak. Dan Amerika dan Eropa kan udah kembali Mbak. Ya kan kita lihat aja negara-negara yang mereka bisa mengelola pandemi ini begitu. Baik, saya ke Pak Yon. Pak Yon, apa tanggapan Anda terhadap komentar Pak Haryadi dan Bu Hendri barusan? Betul sekali. Artinya gini Mbak Kiki, jadi memang ini kalau tadi kita bicara, memang tadi saya fokusnya ke penerimaan karena tadi topik penerimaan ya, tetapi pemerintah juga secara komprehensif tentu harus dua sisi nih Mbak Kiki. Satu dari sisi belanjanya yang kita lihat selalu kita pakai jargon spending better, dengan yang penerimaan juga harus optimal. Nah memang kalau kami dari beberapa hal kan kita evaluasi terus juga nih. Untuk yang dana PEN, alokasi PEN yang kemarin. Sebagai contoh salah satunya adalah yang saya sampaikan misalnya yang terkait yang insentif usaha misalnya. Waktu tahun kemarin kita mengalokasikan kurang lebih sekitar hampir 56 triliun untuk insentif usaha. Dalam bentuk bantuan cash flow, PPh 21 DTP dan seterusnya. Kalau kita evaluasi pemanfaatannya cukup baik loh Mbak Kiki. Misalnya contoh PPh 21 DTP. Berapa banyak orang yang sudah dibantu? Ya kalau kita lihat misalnya perusahaan yang menggunakan ada sekitar seingat saya kurang lebih sekitar 130.000 perusahaan. Tetapi itu melibatkan hampir 2 juta karyawan, 1,97 juta karyawan tepatnya. Artinya ini memang benar dimanfaatkan. Dan kemudian kita lakukan survei, cek data SPT, dan kita lihat bahwa memang bagi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif ini kemudian ternyata baik dari sisi tenaga kerja, mereka juga tidak mem-PHK terlalu banyak begitu, bahkan di beberapa
sektor mungkin malah naik begitu, ada serapan baru, dan kemudian kalau kita lihat dari survivabilitasnya mereka jauh lebih survive. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap misalnya dan kita bisa lihatlah berbagai kajian dari lembaga-lembaga independen terhadap misalnya efektivitas bansos dan seterusnya. Memang harus diakui bahwa kemarin tentu ada permasalahan di sana sini, tetapi kemudian ya itulah yang kita perbaiki sekarang begitu di tahun 2021 ini, dan kita lihat bahwa program PEN 2021 ini saya pikir jauh lebih baik lah dibanding dengan 2020 yang dulu memang kita waktu itu kasusnya memang baru terjadi. Dan ini memang secara terbuka dibicarakan dengan para stakeholder juga. Kita libatkan Kadin misalnya, kemudian ya kita diskusi PEN juga dengan Pak Haryadi bolak-balik diskusi mengenai PEN. Pemerintah juga bolak-balik diskusi dengan DPR mengenai masalah PEN, bagaimana meningkatkan efektivitas, serapannya dan seterusnya. Jadi memang Mbak Kiki, memang harus kita akui tentu ada permasalahan di sana-sini harus kita perbaiki. Tetapi bahwa dana PEN ataupun belanja pemerintah selama masa pandemi ini berdampak juga memang bisa kita lihat dari berbagai sisi juga gitu ya. UKM yang terbantu, kemudian ya orang pribadi yang terbantu, dunia usaha yang cash flow-nya cukup sangat terbantu kalau kita lihat dari hasil survei dan data SPT kita, sehingga kita memutuskan berdasarkan hasil evaluasi tadi tahun ini kita berikan lagi nih insentifnya, kita perpanjang, malah kemudian karena kita melihat bahwa ada di satu sisi dana pihak ketiga cukup banyak di perbankan, kita kasih insentif lain yang mendorong usaha juga, sesuai bicara stakeholders, kita kasih PPN DTP untuk mobil misalnya dan udah properti. Jadi hasil evaluasi ini kita lakukan secara terus-menerus, dan itu untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang tentu harusnya lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu Mbak Kiki. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Misbakun. Apa pesan Anda sebagai Komisi 11 DPR nih kepada pemerintah? Kita ingin sangat berhati-hati. Pertama, berhati-hati mengenai konten, mengenai substansi yang ada di sana. Kemudian berhati-hati dalam penerapan, nanti implementasinya seperti apa. Karena apa? Kita perlu berhati-hati ini karena kita menghadapi permasalahan-permasalahan struktural jangka pendek, yaitu shortfall penerimaan pajak kita. Kita juga tidak boleh kemudian permasalahan jangka pendek, ya kan? Kemudian kita mencari solusinya itu terlalu pragmatis, sehingga mengganggu penerimaan-penerimaan kita atau mengganggu permasalahan-permasalahan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Ini karena apa? Tidak boleh kemudian permasalahan jangka pendek ini kemudian mengganggu secara penerimaan kita, termasuk mengganggu kondisi konstruksi di ekonomi itu sendiri. Contoh tadi mengenai subjek dan objek. Karena apa? Apakah kemudian kenaikan tarif yang membandingkan misalnya dengan tarif di negara ASEAN, apakah income per kapita kita juga diukur? Apakah kemudian juga diukur kemampuan daya beli kita, size volume consumption kita, karakteristik pertumbuhan ekonomi kita seperti apa? Nah, ini kan juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian apakah kemudian permasalahan-permasalahan ini tidak kemudian mengambil policy di satu sisi menimbulkan masalah di tempat yang lain. Ini belum bisa kita selesaikan, tapi masalah yang lain sudah timbul. Lah, makanya kita sangat hati-hati. Saya mengerti sekali apa yang menjadi keinginan pemerintah, karena ini adalah permasalahan kita bersama. Diskusi-diskusi di ruang publik seperti ini menjadi sangat menarik. Karena apa? Pemerintah yang terbuka terhadap ide dan gagasan, dan kemudian didiskusikan secara politik dengan DPR, ini kan menjadi tertemu titik ruangnya. Nah, yang utama adalah satu, kita tidak boleh kemudian menyelesaikan satu masalah menimbulkan masalah di tempat yang lain. Itu yang utama. Terima kasih Pak. Karena apa? Kehidupan ini tidak boleh kemudian hanya seakan-akan masalahnya hanya di APBN, di penerimaan pajak. Karena ada permasalahan masyarakat yang lain yang harus kita perhatikan. Pandemi memang telah menguras keuangan negara dan celakanya tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Karena itu beragam strategi harus dibuat agar anggaran negara tidak jebol. Kebijakan apapun yang diambil seharusnya sudah melewati pembahasan yang mendalam, menimang-nimang untung rugi agar nantinya tidak jadi kebijakan yang sia-sia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir bersama saya pada malam hari ini.
Economic Challenge akan kembali minggu depan. Terima kasih. Metro TV